pura-pura pikun. Gua mau barusan lu. Lu mau barusan. Lu kelewatan. Ini bukan urusan kalian. Mikir. Kalau emang lu nggak mau bayar utang ke gua nggak apa-apa, nggak masalah buat gua. Tapi ingat, Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha tahu yang akan ngebalas sesuatu hari nanti. Kubur semua ayam itu biar gak jadi sarang penyakit. Rugi gua kalau gua harus ngubur ayam-ayam gua. Lagian urusan kalian apa? Ini peternakan gua. Gak ada urusan kalian. Udah bakal ayam peternakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini jenazah udah dimandiin belum? Belum Pak Junad. Belum. Ustaz, jenazahnya bau. Iya ya. Aneh juga, Tat. Nih, ya Allah, kenapa bisa bau begini, Pak Juned? Ini ada apa bisa begini, Tat? Supaya baunya nggak menyebar dan tidak menimbulkan fitnah di masyarakat nih, Pak Juned. Ada baiknya kita buru-buru mandiin deh, Pak Juned deh. Tolong dong, warga. Ini beberapa orang diangkat, sini. tolong. Ya, jadi bisa langsung dimandiin. Nih, kenapa begini, Pak Juned? Ya Allah. Ayo, bismillah. Ayo, diangkat. Ayo, bantu. Ya, biar cepat. Taruh pelan-pelan ya. Kepalanya di depan. Iya. Ayo. Terus. Bentar. Hah? Lu belum mandi, Basir? Enak aja mandi. Coba. Angkat ketek. Buset dah udah gua pakai lu nggak tahu aja ini wangi apel. Saru sih bau ketek dia sama bau kagak enak yang lain. Iya ya. Enggak kecium aku lupa deh. Ini gue nyium nih. Ini bau busuk. Iya kayak bau comberan. Perasaan setiap kita gali kubur ada aja perkaranya. Ini apaan Iya. lagi nih? Sekarang dari bawah kubur kayak ngeluarin bau comberan. Kenapa kagak sekali-sekali gitu dari bawah kubur? Ada ya harta karun, ada tambang emas. Kan misalnya ada tambang emas, kan aneh bisa ngeboyong Bu Indis ke pelaminan. Iya kan nih? Jangan sirik. Jangan sirik. Hitam. Lu emang bener apa Bu Indi suka sama lo? Nih, ini dengerin baik-baik. Uping buka tuh, korek dulu biar denger, biar jelas. Bu Indis tuh cinta mati sama aneh. Dari mana aneh tahu? Terbukti setiap Bu Indis ketemu sama Jaki, tatapannya kagak bisa dibohongin. Tatapan penuh lop. Cinta. Iya, cinta mati, cinta sama lu langsung mati Bu Indis. Orang setiap ngeliat lu juga dia langsung netesin obat mata. Sirik, gentong bocor. Lu lagian kepedean banget sih lu hitam. Hah? Telur puyuh. Mending juga pede daripada minder. Duh. Hah? Naik dulu dah. Duh, kagak bener nih. Iya. Bisa kagak naik. Awas, ada mata air apa nih? Tolong. Betot aja. Lo kira gue main anak kecil? Waduh. Mata air kali. Mata air. Sama mata air butak begini. Makin lama makin penuh nih. Wah, Mari Belanda, lu kemana? ini kan airnya makin lama makin penuh nih. Masa ya kita sebelum pakai tangan kan lama. Harus pakai ember kan. Ente sedot aja. Ente kan udah kayak toren air. Emang gua dari pam. Lu mau ngambil di mana? Di warung Pok Nur? Iya. Sekalian gorengan. Dia kemarin aja belum dilunasin lu tahu udah banyak utang lu tahu. Ente ngapa sih? Orang lagi serius. Nitip gorengan. Apa? Kopi. Ya lagi. Udah sih. Yaudah gua ambil dulu deh. Bebas dah. Wah, ini kagak bener nih, Kum. Parah bener. Dari mana nih Jaki? Masa kuburan keluar mata air comberan? Bismillah. Terus ya, Mas sampai. Ya, sampaikan. Ustadz, ini aneh jenazah, Dad. Sudah dimandikan berkali-kali, bahkan sampai disabunin sampai 3 kali. Tapi baunya masih tetap menyengat, Dad. Iya, ini kayaknya agak janggal nih Pak Juned. Iya. Insya Allah. Kenapa ya? Maaf Pak Ustadz, Pak Juned. Semasa hidupnya almarhum sering melakukan perbuatan yang tidak baik.
Dan ketika di penghujung akhirnya, dia juga meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Man. Nah, apa kabar, Nah? Baik. Tumben lo, ada apaan? Iya, sebenarnya gue kesini mau minta tolong, Nal. Gue mau minjem duit. Mau minjem duit buat apaan? Buat usaha, Nal. Gue mau minjem duit 20 juta. 20 juta? Buset, banyak banget 20 juta. Lu 20 juta buat buka usaha apaan? Ya gue buat buka usaha. Ya gue kan cuma punya lo doang nih di sini yang gue kenal. Jadi gue minta tolong sama lo doang. Tolong, Nal. Man. Gini, Man. Gue sih sebenarnya ada uang 20 juta. Tapi uang itu bakal gue gunain juga buat buka usaha gue sendiri. Jadi gue minta maaf, Man. Untuk sementara ini gue nggak bisa ngasih pinjam ke siapapun, ya termasuk ke lo. Aduh, Nal. Gue minta tolong banget sama lo kali ini. Gue akan balikin deh dalam jangka waktu 1 bulan. Gue balikin uang 20 juta lo plus 50% bunganya. Gue akan kasih cash. Tolonglah, Nal. Gue mau minta tolong sama siapa lagi? Lo kan tahu gue cuma hidup sebatang kara di sini. Lo dong yang gue kenal. Kalau misalkan gue lagi nggak punya uang, lo kan tahu gue suka nggak makan, Nal. Kali ini gue benar-benar mau usaha, Nal. Tolong bantu gue ya. Gimana ya, Man ya? Gue juga bingung nih. Ibu. Bu. Dikasih aja, Nah. Kalau kita tulus, Allah akan mengirimkan gantinya berlipat ganda loh. Tuh, ibu lo aja setuju. Tolong ya, Nal. Iya. Ini karena ibu gue setuju, lo gue kasih pinjem. Tapi ingat ya, Man, dalam sebulan itu uang harus lo balikin ke gue. Pasti, Nal. Gue sumpah. Dalam waktu 1 bulan gue akan balikin berikut sama bunganya 50%. Sumpah sama. Turman udah bersumpah-sumpah segala. Masa kamu gak percaya juga? Udah, kasih, Nal. Iya, Bu. Bentar ya, gue ambilin duitnya. Thank you, Nal. Sebentar ya. Nal, thank you. Iya. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Buat usaha apa, Nak? Mau usaha peternakan ayam, Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Iya. Terima kasih, Ibu. Nah, ini uangnya 20 juta. Nal, makasih banyak ya, Nal. Sama-sama santai aja, lo kayak mas siapa aja sih. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Kalau gitu, gue langsung ya, Nal. Ibu, saya langsung minta. Lu nggak mau minum dulu? Aduh, langsung aja deh. Gue minta maaf nih, nggak bisa ini soalnya gue harus nyampein langsung. Ya, makasih ya, Nal. Oke. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cepetan dong. Jam berapa ini? Tuh, satu lagi tuh. Ke depan, Bang. Os kepalanya tuh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini jangan telat ya sampai sana ya. Ayo. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nal. Weh, Man, gimana? Sehat? Alhamdulillah, Sehat. Alhamdulillah ya. Peternakan ayam lu sekarang udah semakin maju. Tuh karyawan udah makin nambah aja. Gue doain ya, semoga lu dapat pahala yang besar. Karena lu udah ngebukain lapangan pekerjaan buat warga di sini. Ya, ini semua tuh berkat kerja keras gua. Kalau bukan karena kerja keras gua nggak bisa ngasilin peternakan ayam kayak sekarang. Iya kan? Atau emang gua kayaknya terlahir untuk jadi orang yang sukses, nah. Man, lu sukses dan gue juga ikut senang. Tapi maaf, Man, gue kesini, gue mau nagih utang lo ke gue yang bulan lalu. Utang? Utang apaan? Man, lu jangan bercanda, Man. Masa lu lupa? Lu kan bulan kemarin minjem ke gue uang 20 juta. Ya ini, buat modal peternak ayam. Nah, utang lo yang 20 juta itu udah gue bayar. Udah gue kasih sama emak lo. Serius lu, Man? Serius gue. Bahkan
bunganya yang 50% waktu itu gue janji sama lo. Ingat nggak? Seminggu lalu juga udah gue kasih semuanya sama ibu lo tuh. Man gini man, ibu gua tuh kalau ada hal apapun pasti cerita ke gua. Apalagi kalau misalkan lu memang sudah bayar melalui ibu gua, dia pasti ngomong sama gua, Man. Sumpah gue udah bayar sama ibu lo. Atau jangan-jangan ibu lo udah, ya lupa mungkin ngasih tahu ke lo. Iya kan? Atau jangan-jangan... Cukup, Man, cukup. Lu jangan mancing gua berpikiran buruk ke ibu gua sendiri. Ini bakal gua tanya langsung ke ibu gua. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Habis dari mana kamu? Kok kelihatannya kusut kayak gitu? Habis dari tempat Turman, Bu. Lagi utang. Terus udah dibayar? Loh, tadi dia bilang katanya sudah dibayar ke ibu. Udah dibayar ke ibu? Kapan bayarnya? Gak lah, Nal. Kalaupun memang Turman sudah bayar ke ibu, ibu pasti langsung kasih ke kamu. Iya, Bu. Jainal juga berpikir seperti itu. Tapi yang Jainal heran, dia berani, Bu. Sumpah, Bu, kalau dia sudah bayar, sudah melunasi ke ibu, dan bahkan dia bilang dia sudah membayar bunganya 50%. Astagfirullahaladzim. Kalaupun memang ibu sudah terima pembayarannya, ibu akan menolak terima bunganya. Kamu tahu, Nal, bunga hutang itu tidak halal. Iya, Bu. Jainal tahu, Bu. Tapi kenapa si Turman berani ya, Bu, sampai sumpah-sumpah seperti itu dan meyakinkan Jainal, Bu? Kamu percaya sama ibu apa sama Turman? Bu, jelas Jainal lebih percaya sama ibu. Ya udah, supaya kamu lebih percaya lagi, ayo kita ke tempatnya Turman. Iya, Bu. Udah, Bu, nggak usah. Hah? Biar Jainal aja mati. Ayo, Bu. Man, ini ibu gue, dia mau ngomong sama lu. Man, apa benar kamu tuh bilang ke Zainal bahwa kamu tuh udah bayar utang? Lo waktu itu kan saya udah bilang sama ibu. Saya udah bayar kan. Ibu kenapa nggak ngomong sama Jainal? Kamu nggak pernah bayar utang ke saya? Seminggu yang lalu, Bu, saya bayar utang sama ibu. Wah, ibu pura-pura lupa atau belaga pikun lagi. Man, tolong ya. Yang sopan ngomong sama ibu gue. Ya habisnya, gue udah bayar kok. Sumpah gue udah bayar. Bulunya aja nih yang pura-pura lupa. Gak pernah. Kamu gak pernah nemuin saya untuk bayar utang. Wah, bener-bener udah pikun nih bulu nih. Lu hati-hati ya ngomong sama ibu gue. Lu sama aja udah ngehina ibu gue. Dan gue gak terima, Man. Gue juga gak terima. Masa gue mesti bayar lagi? Gue orang udah bayar kok. Disangkain gue pembohong lagi. Enak aja. Oh, atau jangan-jangan lu berdua sekongkol ya? Buat memeras gue lagi. Gue tahu lu pasti iri karena gue udah sukses kayak sekarang, ya kan? Lu iri sama kesuksesan gue. Heh, gue sama sekali gak iri sama kesuksesan lu. Istighfar, Man. Banyak-banyakin istighfar. Ingat, Man, Zainal itu sudah berbaik hati untuk memberikan kamu pinjaman modal. Tapi kok kamu kayak gini? Duh, ingat ya, Man, Allah itu maha melihat loh. Allah juga maha mendengar, Bu. Tidak seperti ibu. Pura-pura pikun. Lu mau apa barusan lu? Lu mau apa barusan? Lu kelewatan. Ini bukan urusan kalian. Mikir. Kalau emang lu gak mau bayar utang ke gua gak apa-apa, gak masalah buat gua. Tapi ingat, Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha tahu yang akan ngebalas suatu hari nanti. Ingat itu, Man. Ada juga Allah yang membalas kalian. Karena kalian mau menzolimi saya. Lu masih berani ngomong apa? Udah, Zainal, udah. Kenapa? Udah, gak usah diladenin. Udah, aduh. Apa lo lihat-lihat? Bawa itu ke belakang. Hei, satu-satu itu, satu-satu bawanya semua. Hei. Lau, tolong. Ibu. Bu. Stop. Bangun sih. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu bangun, Bu. Ibu ya Allah.
Ya Allah, Bu. Bu, bangun, Bu. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, ayo. Ayo, bangun. Ke kamar, Bu. Pak Jainal, silakan. Iya, Dok. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Ya, sebentar. Berdasarkan hasil ronsen, ibu Anda mengalami pendarahan di kepalanya. Karena itu harus segera dioperasi. Kalau tidak, bisa membahayakan keselamatan. Astagfirullahaladzim. Terus, biaya operasinya berapa, Dok? Kalau masalah biaya, Bapak bisa tanyakan langsung ke bagian administrasi. Iya, Dok. Ya Allah, dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu untuk biaya operasi ibu? Turman. Jang, makan yang bener tuh kasihnya. Man, Apalagi sih? gua minta tolong sama lo, Man. Gua mau pinjam uang lu 50 juta, Man. Kamu pinjem duit? Iya, Lu lihat nggak ini apaan? Ini peternakan ayam, bukan bank. Man. Iya. Gua minta tolong sama lo, gua minta tolong. Ibu gua harus segera dioperasi karena ada pendarahan di kepalanya, Man. Ya itu kan ibu lo, bukan ibu gue. Man. Baru gua kali ini gua minta tolong banget sama lu, Man. Minta tolong, Man. Perlu uang 50 juta supaya ibu gua segera bisa dioperasi, Man. Nah, gue emang banyak duit. Tapi duit gue bukan buat dipinjem-pinjemin. Kalau lo mau duit, ya lo kerja keras. Ya gua tahu, Man. Tapi kan sekarang kondisinya begini. Lu pernah minjem sama gua uang 20 juta buat modal biaya peternakan lu. Dan sampai sekarang belum lu balikin kan? Sekarang gue minta tolong sama lu, gue minjem uang 50 juta, pasti gue bakal balikin, Man. Nal, gue kasih tahu sama lo ya. Gue udah bilang berkali-kali sama lo kan, kalau duit lo itu udah gue balikin sama ibu lo. Dan lo nggak usah ngikut-ngikut lagi, ya. Dan sekarang lo lihat kan, ibu lo kena karmanya karena dia telah berbohong. Bilang kalau gue belum bayar utang sama lo. Jadi buat apa gue mesti nolongin lo? Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Cukup, Man, cukup. Lu ikut, Man, lu ikut. Suatu saat lu akan kebakar sumpah lu sendiri, Man. Ingat, Man. Pak Jainal, Iya, Suster. diharapkan masuk ke dalam. Iya, Suster. Dok, Ya. ada apa dengan ibu saya, Dok? Maafkan kami, ibu Anda sudah meninggal dunia. Apa, Dok? Ibu saya meninggal. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Suster, tolong persiapkan perlengkapannya. Baik, Dok. Ibu maafin saya. Saya belum bisa membahagiakan ibu. Saya minta maaf. Begitulah yang pernah dilakukan almarhum terhadap saya dan almarhumah ibu saya. Astagfirullahaladzim. Jainal, saya bangga sama kamu, Jainal. Walaupun kamu dizolimi oleh almarhum, termasuk ibu kamu, tapi kamu masih mau memandikan jenazah almarhum. Iya, Pak. Almarhum ini kan teman saya juga. Baik Bapak-Bapak, jika memang demikian adanya karena hari sudah semakin malam, ada baiknya jenazah segera kita kafani.
Baik Pak Ustadz. Tolong dong bapak-bapak bantu. Ini jenazah kita angkat ke dalam. Pelan-pelan ya Mas. Di kafani ya, pelan-pelan aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harus kuras nih. Kalau kita kagak kuras berabe urusannya, berarti kita mesti gali lubang baru. Aduh, ya jangan gali lubang yang lain deh Jaki. Gue udah pegel capek. Lagian kalau misalnya ini kita kemalaman, nggak dihitung lembur juga, Jak. Ya udah, berarti jalan satu-satunya kita mesti kuras sampai bersih. Harus cepet nih kita nguras. Soalnya jenazah bentar lagi mungkin bisa datang. Ya apalagi mau datang. Kita mesti cepet nih, yuk. Bercepat. Orang berenang mah di kali, kolam berenang. Ini di kuburan. Kolam berenang kuburan. Emang ngoceh mulu, ayo langsung kuras lah. Bau banget ya Allah. Yang namanya juga air comberan. Nanti kalau mau wangi tuh, ente air pakai parfum. Hitam banget kayak kulit lu Jaki. Mungkin kagak ya? Ini di dalam air comberan ada telur cebong. Maksudnya apa? Bisa netes bareng ente telur puyuh. Lu kalau debat mulu nggak bakal kelar-kelar ini kita nguras. Apa kejadian ini berkaitan dengan masa lalu almarhum ya Mas? Mungkin Mas Jainal lebih tahu. Pasti Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kebesarannya atas apapun perbuatan atau perilaku kita di masa lalu. Dan saya berteman baik dengan almarhum. Pak Turman, saya kan pesen ayam 20 ekor ayam, tapi setelah saya hitung kok cuma ada 15 ekor. Saya kan udah bayar untuk 20 ekor ayam. Bu, saya berani sumpah. Saya kirim ke ibu itu 20 ekor, Bu. Sumpah Pak Turman, saya hitung cuma ada 15 ekor. Ibu nggak usah ikut-ikutan sumpah deh. Saya tahu sumpah ibu pasti palsu. Atau jangan-jangan ibu yang nilep ayamnya lagi. Sengaja meresaya ya? Pak Turman, jangan asal nuduh ya. Apa nggak takut dosa? Nanti jatuhnya fitnah. Saya itu berbicara jujur. Saya mencari rezeki itu halal buat kehidupan keluarga saya. Mana mungkin saya berbohong hanya untuk 5 ekor ayam. Bu, namanya maling tuh nggak ada yang mau ngaku. Kalau ngaku penjara penuh, Bu. Man. Lu jangan begitu, Man. Gue ini kenal baik sama ibu ini, Man. Dia ini orang jujur. Karena dia jujur, makanya warungnya laris. Nah, lu nggak usah ikut campur deh. Atau jangan-jangan lu berdua sekongkol lagi. Iya, lu mau zolimin gua. Lu gue sumpahin diazab sama Allah lo. Man, gua nggak sekongkol sama ibu ini, Man. Nggak ada gue sekongkol. Justru gue itu ngasih tau lu yang bener. Kok ada orang yang begitu ya? Gue sabar ya, Bu ya. Bejo, lagi ngerjain pesanan siapa? Pesanan untuk Pak Sanusi, Pak. 20 ekor. Oh, kalau gitu 15 ekor ayam itu, sisanya campur. 5 ekor dari sini. Loh, itu kan ayam bangkai, Pak. Iya, ini juga kalau udah dipotong terus dicabutin bulunya juga nggak ketahuan ini ayam bangke. Udah campur aja. Tapi, Pak, gak usah pakai tapi-tapian, campur. Saya bilang campur ya campur. Mau saya pecat? baik, Pak. Mau kerjain ya. Bantuin nih. Iya, Pak. Misi, Bu. Nah, ini dia. Munawar, ambil ayam yang kemarin. Sini. Gimana sih, Pak? Kok saya dikasih ayam yang bangkai, Pak? Saya pesan ayam yang fresh. Ibu jangan sembarangan bicara. Yang saya kirim itu ayamnya baru dipotong. Saya ini udah lama jadi pedagang ayam goreng, Pak. Jadi saya tahu mana yang fresh, mana yang bangkai. Bu, saya berani sumpah. Yang saya kirim ini bukan ayam bangkai. Jangan kebanyakan sumpah, Pak. Hati-hati dengan sumpah. Ibu yang harusnya hati-hati. Jangan sembarangan nuduh dong. Sekarang gini aja, Pak. Kembaliin uang saya. Kembaliin? Enggak. Kalau Bapak nggak mau kembaliin uang saya mau cari agen yang lain. Awas ya, Bu ya. Sampai stop kiriman ayam dari saya. Ibu terima akibatnya. Alah, bodo amat. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga ini jadi berkah. Amin. Ya, pelan-pelan. Kamu lanjutin kerjaan kamu, biar saya aja yang taruh ke sana tangganya ya. Wih, Nal. Man. Lu buka agen ayam potong juga, Nal? Iya nih, gue baru buka 2 hari. Wah, ayam lo bisa ambil dari gua aja. Buat lu sih gua kasih harga yang spesial. Ayamnya juga segar-segar, tenang, dijamin. Gini, Man. Gue itu udah terlanjur janji sama temen gue yang supplier ayam ini untuk gue ngambil di dia dan gue yang ngedagangin. Gue udah janji, Man. Lo tau sendiri kan, janji adalah hutang. Jadi gue nggak bisa ngambil dari lu, Man. Jadi lo nggak mau kerja sama gue? Gue doain usaha lo nggak laku, Nal. Astagfirullahaladzim. Man, gue ini megang janji. Janji itu pertanggungjawabannya berat. Lo kok tega sih doain gue yang jelek-jelek? Nal, gue cuman kasih tahu sama lo ya. Lo ingat ibu lo kan? Kenapa dia sampai bisa kena musibah? Itu karena sumpah dari gue. Ingat tuh. Astagfirullah. Ya Allah. Ini ayam pesanan ibu, jumlahnya sesuai dengan yang ibu minta. Oh iya. Silakan ibu kok. Ibu bisa lihat. Sesuai kan, Bu? Iya, bagus. Semuanya 500.000. Iya, Bu. Coba dihitung. Saya terima ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Apa-apaan nih? Lo nyuplai ayam di sini? Ini langganan gua. Maksud lo apaan? Lo ngambil langganan gua lo? Man. Gua nggak ngerebut langganan lo. Kan lo sendiri yang bilang sama gua. Kalau rezeki udah diatur sama Tuhan. Ya ini mungkin jalan gua untuk cari rezeki dari Tuhan. Pak Turman, Pak Jainal ini orangnya jujur, nggak seperti Pak Turman. Curang, lihat nih, ini ayamnya bagus, tidak seperti ayam Pak Turman, kotor, bau lagi. Masih bagus juga ayam saya, Bu. Nal, awas lo ya. Ibu tenang aja, Bu ya. Ibu jangan khawatir. Saya permisi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, awas. Simon. Astagfirullahaladzim. Kios gua kena kebakaran. Ya Allah. Turman! Berhenti lo, Turman! Man! Hei, berhenti! Turman! Berhenti lo, Man! Turman! Turman! Oh! Turman! Hati dong Bang Turman. Lu jadi lu yang ngebakar kios gua, bangun! Apa, Bang? Lu kok tega sih, Bang? Ngebakar kios gua? Apa-apaan nih Bang? Ada apa nih Bang? Kalau ngebakar kios gua sih tega banget lu sama gua. Astagfirullahaladzim. Fitnah aja lu, siapa yang mau bakar? Mana buktinya? Bukti? Lu mau bukti? Ini Bang, ini bawa apaan? Mau bensin. Nih, cum nih. Itu gua nemu di jalan tadi. Gua tuh mau cari air buat nolongin warung lo tuh yang kebakaran. Terus kenapa lu lari pas gua panggil tadi? Kenapa lu lari? Hah? Ya gua panik, gua namanya juga cari air. Gua mau tolongin toko lo tuh yang kebakar. Gila lu mau fitnah aja lu. Gua berani sumpah nih, bukan gua. Lu ada saksi mata nggak? Nggak ada kan? Bisa aja lo gua tuntut ke polisi atas pencemaran nama baik. Gua yakin dia yang ngebakar kios gua, Bang. Iya Bang. Sabar Bang. Walaupun almarhum Turman sering mendapat teguran dari Allah, tapi dia tidak jerah. Inilah Pak, inilah pelajaran yang harus kita ambil agar kita terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Betul sekali Mas Jay.
Aduh. Kok jadi gatal-gatal nih kaki? Iya, ini kenapa gatal-gatal begini sih? Udah kayak orang kudisan. Panu bukan, buduk bukan, gatalnya ampun-ampunan. Bisa kudisan nih. Bisa dibilang cowok gatel nih kita. Beda gatalnya. Ya udah kalau kayak gitu, kita kan gali juga udah dalam banget kan. Mendingan kita naik dulu, mandi dah sambil nunggu jenazah, ya. Soalnya percuma juga kalau dikuras nih gak bakalan kelar-kelar juga, ya. Ya naik dulu ya, naik dulu. Jak, ayo. Iya Pak Ustadz, kasihan kalau terlalu lama ya Pak. Loh, ini mobil ambulan kemana? Kok belum datang sih? Iya memang sudah pesen tadi Pak. Loh, bukannya tadi ada yang mesen? Udah? Nggak tahu Pak Junet. Aduh, nggak ada yang tahu gimana nih? Aduh, kelamaan nih kalau kayak begini nih. Aduh. Ini kapan mau diberangkatin jenazah nih? Nih, ada apa nih ribut-ribut nih Pak Junet? Ustadz, ini mobil jenazah belum datang sampai hari gini. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak Ustadz, Pak Junet. Biar saya dan Pak Anwar saja yang menyusul mobil jenazahnya. Iya. Mana tahu ada kendala di jalan. Oh iya benar Janal. Lebih cepat lebih baik ya, karena hari sudah malam. Ayo, silakan. Ayo. Bang Janal. Ayo Pak, cepat Pak. Astagfirullahaladzim, Ustadz. Ada apa Pak Janal? Saya heran nih, kenapa selalu aja ada kendala mau memakamkan jenazah? Ya itulah Pak Janet yang disebut dengan kehidupan. Ada orang yang benar, ada orang yang nggak benar. Dan kebetulan Pak Junet, di kampung kita nih banyak orang yang nggak benar Pak Junet. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya demen kalau semua kampung ini orangnya benar semua. Amin. Pasti lancar nih dari makamin tuh. Insya Allah Pak Junet. Kita doain mudah-mudahan warga kampung kita ini Allah kasih hidayah. Amin. Jadi kedepannya lancar Pak Junet. Kalau kata Bapak Undan, manus. Masa sih? Nih, tukang kue talem, rumahnya di Cipete. Cakep. Malam-malam enaknya makan sate. Jarum pentul dari Bantul. Artinya? Betul. Pergi ke pasar, naik kop aja. Artinya? Mendingan makan aja. Ayolah, kalau lagi menikmati juga. Nah tuh, mobil jenazahnya datang tuh, ambulannya. Masih makan lagi. Tuh. Ya, kok dia lurus? Tenang aja. Bukan sini, Kum. Waduh, Kayaknya bukan mau ke TPU sini, Kum. iya. Jak, tuh ambulan lurus terus. Kayaknya ke makam yang sono ya? Bukan, itu memang buat nganterin orang sakit. Bukan buat jenazah. Ya. Hai Hitam. Wah, lo main embat aja jatah temen lo nih. Masa kita dinner pakai bumbu kacang doang, Jak? Lagian ente juga sih berdua. Ente udah lama tugas di Kober. Tapi belum bisa bedain mana ambulan yang jurusan di rumah sakit. Mana ambulan yang jurusan ke Kober. Itu akibatnya. Hilang sate ente. Itu ambulan apa orang kuliah ada jurusannya? Tahu lo. Lagi. Terus aku makan pakai bumbu tuh. Mana lagi lama amat nih, Tat. Nih. Nah, nyampe. Kagak ada nguing-nguing. Bukan ambulan itu mah. Iya bener. Nah, itu kan si Jainal tuh. Waduh. Sampai mobil bak begitu. Jainal? Ya. Mana ambulannya? Maaf Pak Junet, Pak Ustadz. Saya tadi sudah mencari kemana-mana mobil ambulannya. Cuma mobil ambulannya sedang beroperasi. Jadi terpaksa kami membawa mobil bak peternakan ayam ini, Pak. Iya Pak Junet, kami sudah cari-cari dari masjid ke masjid, tapi mobil ambulan sedang terpakai. Ya udah mau diapain lagi? Adanya mobil bak ayam. Ya udahlah. Tolong dong bapak-bapak diangkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ada yang naik dong, tolong. Iya, ada naik. Ada yang sambut Terima, ya. terima. Pelan-pelan, Pak. Itu Belok kepalanya sini, di belok depan. sini. Ya. Belok Hati-hati sini, ya. belok sini, terus. Iya, pelan-pelan. Mana jenazahnya? Mana jenazah datangnya sih? Wah, Jak. Ini mah kayaknya mobil jenazahnya nyasar nih. Kagak pakai GPS apa? Apa kali macet di jalanan? Ya elah, susah amat macet. Ambulan kan ada nguing-nguing. Paling juga dikasih jalan sama masyarakat. Kum, kalau ngop tuh ditutup. Emang Tadi kenapa? Jaki masuk. Lu kata gue setan. Mata sampai berair nih, mata. Bintitan kali ah. Air. Ngantuk, Jak, ngantuk. Mata gue juga udah kayak tanda ambil nih. Lu mah kebiasaan ya. Kalau udah kenyang, perut udah penuh, langsung dah bawaannya nempel, lendot, molor. Di mobil lambat amat bang, kayak siput. Jenal. Iya Pak Junet. Ini kenapa mobil lambat amat kayak keong jalannya? Pak Junet. Injak gasnya, injak. Ini gasnya udah saya injek full tuh. Pak Anwar lihat ya Pak. Tuh. Kenapa Junet? Ini juga bensin. Digas aman full. ini. Udah malam nih, jam Kenapa sih? Gak tahu ini. Ya, dia mogok lagi. Kenapa Jenal? Oh, saya nggak tahu Pak Junet. Ini bensin tapi aman kok. Ini bensin lebih dari cukup untuk kita ke makam sama kita pulang. Oh, iya Pak Junet. Apanya ya Pak ya? Coba dicek. Pak Anwar tolong Pak. Aduh, ada-ada aja Tat. Kendalanya nih. Pak Junet, ini sih Pak Junet maaf. Ini. Atau mungkin dinamonya atau koilnya mungkin. Gimana Pak? bagus nih. Wah. Ini saya udah cek aman-aman aja kok. Iya, bang, bagus Mana, semua. Pak Ustadz, Pak Junet, barusan saya cek aman-aman aja kok. Tapi dinamonya nggak basah kan ya? Enggak, Pak Ustadz. Apa ini ada kaitannya dengan perilaku semasa almarhum hidup ya? Mungkin juga ya. Mungkin aja sih, Pak. Bu. Bayar dulu, Bu. Saya sudah bayar, Pak. Apanya yang udah bayar? Saya belum terima apa-apa. Ibu belum bayar. Kalau Ibu udah bayar, saya udah terima uangnya mana? Saya belum ada. Saya sudah lihat uangnya sudah dimasukkan ke dalam tas Bapak. Bu, Ibu beli 2 ekor aja udah mau nipu. Saya bersumpah, saya sudah kasih uang ke Bapak. Saya tidak lupa. Saya juga berani sumpah, Bu. Ayam saya pada mati tuh kalau saya bohong. Ibu belum bayar. Udah mana sini buruan bayar. Nih, saya kasih lagi. Ini kan enak. Saya sudah bayar. Iya, udah bayar. Sana. Jang! Jo! Sini. Woi, sini buruan. Ini ayam kenapa pada mati kayak begini? Ngurus ayamnya nggak ada yang becus. Ini kalau tiap hari kayak begini ayam gue pada mati, gue yang rugi. Bisa ngurus ayam gak sih lo? Sekarang lo bisain nih ayam-ayam yang mati, terus lo potong, lo jual ke pasar. Potong ayam yang sudah mati, Pak. Iya. Wah, saya nggak berani, Pak. Kami takut berurusan sama polisi. Lo ngelawan. Lo bener-bener nggak berguna berdua ya. Mulai detik ini, lo gua pecat. Pergi lo. Kasih, Pak. Halo, Bu. Iya. Saya mau jual ayam nih, Bu. Biasanya 30.000, kali ini saya jual 15.000 aja. Diskon 50%. Mau 15.000 kek, mau 10.000 kek, saya nggak mau beli ayam bangkai. Maaf ya. Ini ayam baru dipotong, Bu. Ayam seger. Nih, lihat. Tuh. Baru dipotong sih iya, tapi yang dipotong tuh ayam mati. Enggak ah, maaf aja ya. Dasar nggak tahu diuntung. Udah dikasih murah nggak mau beli. Misi, Bu. Saya mau nawarin ayam nih, lagi ada promo. Saya kasih harga setengah.
Jadi ibu cukup bayar 50% aja bu, dari harga biasa. Dikasih gratis juga saya nggak mau dengan ayam bangka itu. Ibu jangan sembarangan ngomong bu. Ayam saya ini ayamnya baru dipotong. Saya berani sumpah bu. Pak Turman, jangan sembarangan bersumpah. Nanti Pak Turman termakan sumpah sendiri. Tapi serius, saya berani sumpah bu. Semua orang juga udah tahu Pak Turman, kalau ayam Pak Turman itu mati kena virus. Mana Turman? Turman! 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 Kami nggak tahan bau busuk di peternakan ini. Kubur semua ayam itu biar gak jadi sarang penyakit. Rugi gua kalau gua harus ngubur ayam-ayam gua. Lagian urusan kalian apa? Ini peternakan gua. Nggak ada urusan kalian. Udah bakal ayam peternakan. Woi, awas lo ya. Berani macam-macam sama gua. Habis lo. Pak, nih Pak, rumahnya nih Pak. Ya, mau Bang Turman. Baik, terima kasih. Iya Pak. Kita lihat aja nanti. Selamat malam. Malam. Anda yang bernama Pak Turman? Iya betul, ada apa Pak? Ini surat perintah penangkapan Anda. Anda kami tangkap karena telah melakukan penipuan. Penipuan? Benar. Penipuan apa Pak? Sudah, jelaskan semuanya nanti di kantor. Anda sebaiknya ikut kami. Silakan. Ayo. Saya bisa jelaskan di sini Pak. Sudah, ayo jalan Pak. Pak, saya bisa jelaskan di sini Pak. Sudah, diam. Ayo. Pak, saya nggak salah Pak. Begitulah Pak Turman. Tega banget jual bangkai ayam sama warga. Terlalu. Ya sudah, sebaiknya saat ini kita memaafkan segala kesalahan almarhum agar proses menuju ke makam berjalan lancar. Amin. Amin. Ya Pak Ustadz, Pak Junet, saya coba lagi ya. Ya, Semoga aja ini bisa. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan nyala nih Pak Junet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo jalan. Kita berangkat. Ngeri ya kalau nguap ya. Kenapa emang? Laron tuh ntar bersarang di situ sama tawon. Dekatnya kasur kali. Ya empuk. Udah empuk. Kadang-kadang kapurnya bos. Dasar ya. Emang mentalnya susah. Kagak bisa punya mental maju. Kagak bisa punya mental berkembang. Asal kenyang udah nempel dah. Gimana mau jadi orang kaya? Ini jenajah mana sih? Jenajah. Aneh juga udah mulai ngantuk lagi nih. Sate jangan diambil sate. Udah habis. Tuh kagak ada yang aneh ngantuk. Kenapa tuh Bang? Ini ada apa lagi nih Pak? Ya Allah. Kenapa lagi nih? Ada aja hal-hal yang menghambat proses pemakaman. Liatin Tat, ada aja hambatannya nih Tat. Pak, maaf ini mobilnya mogok. Iya Pak. Pak Nuring. Aduh, ini nggak bisa lewat mobil jenazah saya Pak. Mencuri mobil di masjid. Iya Bang Jainan. Kejadian itu saya ingat betul. Man. Lu udah keluar dari penjara? Nah, mau gue keluar dari penjara atau nggak keluar dari penjara juga itu bukan urusan lo. Lagian kan lo tahu, gue ini banyak duit. Jadi buat gue gampang keluar dari penjara. Iya, gue tahu lo banyak duit. Tapi bukan itu intinya, Man. Gue pikir setelah kejadian yang menimpa lo berulang-ulang kali, lo bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bertobat. Nah, kayaknya mendingan lo deh yang bertobat, bukan gue. Astagfirullahaladzim. Itu orang kenapa nggak berubah ya?
Mantep nih. Lumayan kan ini. Mobilnya mana? Masa mobil ambulan ada yang nyolong? Ah, lu mah gitu. Pasti tahu. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam. Lihat mobil ambulan lewat sini nggak, Pak? Mobil ambulan? Enggak, Pak. Emang kenapa? Tadi saya parkir di masjid, ditinggal sholat sebentar, mobilnya hilang. Apa? Mobil ambulan hilang? Iya, Pak. Mobil ambulannya hilang. Astagfirullahaladzim. Kok ada orang tega-teganya mencuri mobil ambulan? Mobil ambulan itu kan buat kepentingan umat. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak lagi ngomong tentang ambulan ya? Iya, bener deh. Tadi saya ngeliat kok yang bawa mobil ambulannya itu adalah Bang Turman. Astagfirullahaladzim. Kamu yakin kalau yang bawa mobil ambulannya itu Bang Turman? Yakin, Pak? Kamu benar-benar melihat? Lihat, Pak. Terus mobil ambulannya dibawa ke arah mana? Ke arah sana, Pak. Ke sana. Ayo bapak-bapak, kita dulu. Bang, bentar ya. Ayo cepat-cepat. Turman. Akhirnya kita bisa nemuin lu juga. Dari mana aja lu? Dari tadi siang sampai sore, sampai jam segini kita masih nyari-nyariin lu. Kemana aja lu? Ngapain lu nyariin gua? Urusan amat. Bang, lu kan yang nyolong mobil jenazah di masjid. Lu jangan sembarangan nuduh lu. Siapa yang ngambil mobil jenazah? Gak usah mungkir deh, Bang. Ini gua ada saksinya. Oke, ini saksinya. Anak ini tadi ngeliat lu bawa mobil ambulan di masjid. Lu ngaku aja deh, Man. Anak kecil dijadiin saksi. Bisa kualat lu, Bang. Nyolong mobil jenazah. Gak usah banyak alasan deh, Bang. Siapa yang banyak alasan? Beneran gua juga berani sumpah. Sumpah pocong juga gua berani. Siapa yang ngambil ambulan? Oke, kalau gitu kita gelar sumpah pocong di masjid. Jadi, siapa takut? Man, gue gak ngerti yang berjalan pikiran lu, Man. Hati-hati lu, Man. Lu sering banget sumpah. Suatu saat, lu akan kemakan sama sumpah lu sendiri. Yaudah, ayo kita sumpah pocong aja. Mau ngebuktiin kan? Bapak, bawa dia sekarang ke masjid. Kita buktiin ucapan dia benar atau enggak. Ayo. Nggak usah pegang gua, ayo. Pikir gua takut kali, sumpah pocong doang. Ayo. Assalamualaikum. Tenang. Ini ada apa nih rame-rame? Jadi begini Pak Ustadz. Anak ini, dia melihat dan menjadi saksi kalau si Turman ini, dia sudah mengambil mobil ambulan di masjid Pak Ustadz. Saya difitnah Pak Ustadz. Enggak Pak Ustadz, enggak. Saya yakin anak ini benar. Dia nggak mau fitnah. Dan Pak Ustadz, Turman berani untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenarannya Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Betul. Tenang. Kita tidak perlu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kalau memang Turman benar, maka Allah akan menunjukkan kebenaran. Tapi, saya ingatkan Turman, seandainya kamu berbohong dan sumpah menggunakan nama Allah, maka Allah yang akan mengazab kamu. Lu pada denger nggak? Kata Pak Ustadz, nggak perlu sumpah-sumpahan. Ya kan? Udah terbukti gua nggak bersalah di sini. Astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara, Allah menyegerakan azabnya karena ia telah mengingkari ayat Allah sebagaimana Bani Israel ketika mereka mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Ayo. Kita angkat. Aduh, mobil
saya nggak bisa lewat nih. Ini bawa jenazah lagi nih. Dibantu dorong aja Pak Junet. Oh iya Tad. Saya bantu dorongnya. Boleh Pak. Jadi ditutup dulu Pak kapnya Pak. Yang di belakang Bapak tolong bantu dorong yuk. Ayo. Ayo, nih, Janal mundur dulu, Janal. Pinggirin. Bismillah. Awas tuh motor, awas tuh. Udah aman, bisa kok Pak Junet. Ayo terus ya, didorong ya. Terus. Ayo, langsung. Udah. Satu, terus. Bisa. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Janal mundur lagi ya. Aman, udah. Allah. Masih hangat dah. Hah? Beneran? Ada anak ayam. Guys, aduh. Apa sih, Kum? Aduh. Banget sih, Kum. Tuh, apaan sih? Aduh dah, kalau dipikir-pikir, anak ayam itu kalau jam segini biasanya ngeglendot sama induknya. Ini berkeliaran. Jangan-jangan nih anak ayam piaraannya Nyai Kunti nih. Nyai Kunti siapa, Jak? Nyai Kunti itu siapanya Nyai Blorong? Jodohnya Markum, Nyai Kuntilanak. Jake, kan ngomong sembarangan, Jake. Jodoh lu, Kum. Enak aja. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Ayo bapak-bapak diturunin kerandanya, langsung dibawa ke pemakaman. Ayo. Pelan-pelan. Tuh pelan-pelan ya, jangan sampai miring. Aduh, tuh. Jenazahnya datang tuh kayaknya tuh. Tuh. Itu. Hah? Kok jenazahnya dianterinnya pakai mobil pick up ayam? Iya ya. Jangan-jangan anak ayam ini dari mobil pickup itu kali, guys. Nggak mungkin lah. Masa anak ayam ini nyampe duluan? Emang nih anak ayam juara maraton SEA Games. Larinya kencang bener. Ngarang aja lu. Ya siapa tahu tuh anak ayam loncatnya jauh sampai kemari. Ente pikir pocong apa? Jalannya lompat-lompat. Aduh Jaki, lu jangan nakutin gue Jaki. Ente yang mulai-mulai sih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo disambut ya. Illallah. Ayo, Silakan. Illallah. La ilaha illallah. Awas. La ilaha Allah. Awas. Nah ini jalannya agak luas nih. Belum hari nih. Awas sandung. Terus. Nah, tuh. Pak, saya mau nanya ini kok jenazahnya dibawanya bukan pakai ambulan tapi pakai mobil pickup? Kenapa? Gini Bang Jaki, tadi saya udah nyari-nyari ambulan, cuma nggak ada. Ya terpaksa akhirnya pakai mobil pickup milik almarhum Turman yang biasa buat ngangkut ayam. Astagfirullahaladzim. Santerin lu. Ini kenapa jadi banyak comberan penuh begini? Bang, ini kok liang lahatnya banyak air begini, Bang? Aduh, Pak Junet, ini jujur aja ya, kita terus terang. Ini tadi kita gali, tiba-tiba tuh keluar air, kayak mata air. Ini udah beberapa kali nih, kita udah kuras terus. Kita buang, keluar lagi, kuras lagi, buang, keluar lagi, berkali-kali. Sampai kita pada lemas nih, tenaga habis. Pokoknya nih kalau debat mulu nih nggak ada habisnya nih Pak Junet, Pak Markum. Bukan begitu Ustadz, saya sebagai atasannya kalian nih Trio Cangkul, saya ini merasa nggak puas dengan kerjaan kalian. Tapi kan kita sudah berusaha, Pak. Segala daya dan upaya udah kita kerahkan biar kering, kita kuras semuanya.
Ya Bapak mah enak, kita kan yang melaksanakan. Problema ada di kita. Pakai sedotan dong. Aduh, lihat segala macam. Cukup deh. Ini hari udah malam banget nih Pak Junet. Mau nggak mau ini jenazah harus kita makamin. Walaupun keadaannya seperti ini kita pakai hukum darurat deh. Jadi tolong bapak-bapak jenazahnya disiapin ya untuk dimakamin ya. Ayo, mana? Tolong dong. Pak Junet, maaf nih, bisa nggak kita rolling? Itu time out. Sama siapa? Time out sama. Ini nggak bisa. Mereka bukan tugasnya adalah kalian. Ayo. Ayo nyemplung. Injok aja kakinya. Bang, kita kan bang. Bang. Alhamdulillah. Akhirnya proses pemakaman selesai juga. Saya sangat bangga kepada trio Cangkul. Makasih Pak, sama-sama. Baik Bapak-bapak, kita doakan almarhum supaya diberikan kemudahan di alam kuburnya, ya, yang dipimpin oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Ayo bapak-bapak kita doakan ya, khususon Turman bin Ali. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, semoga almarhum diampunin segala dosa-dosa. Amin. Karena prosesnya udah selesai, kita pulang ya Pak Junet. Balik Ustadz. Ayo, jalan lah. Jangan lupa peralatannya. Ayo. Ayo balik. Ayo, jangan. Bang, kerandanya mau ke musola. Siap, Bang. Ya, maaf ya. Aduh, si Jaki hitam. Ember kagak dibawa lagi ya.